Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Islamiyati Haris dengan NIM 2504075510042 dari kelas C25E. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang morfologi bahasa Indonesia. Materi ini sebenarnya tidak terlalu sulit karena kita sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja kita belum menyadari kalau itu bagian dari morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang bentuk kata dan bagaimana kata itu terbentuk. Jadi di sini kita belajar bagaimana sebuah kata bisa berubah bentuk dan maknanya. Misalnya kata lari. Kata lari ini bisa berubah menjadi berlari, lalu pelari, atau berlarian. Nah, perubahan-perubahan seperti itu yang dipelajari dalam morfologi. Jadi bisa disimpulkan secara sederhana bahwa morfologi itu ilmu yang membahas tentang asal-usul dan perubahan bentuk kata. Dalam morfologi terdapat sebuah morfem. Morfem ini adalah bagian terkecil dari sebuah kata yang masih punya makna. Morfem terbagi atas dua. Yang pertama ada morfem bebas. Morfem bebas ini bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kata. Misalnya buku, minum, dan makan. Kata-kata tersebut bisa tetap punya makna walaupun tidak ditambah apa-apa. Sedangkan morfem terikat ini tidak bisa berdiri sendiri dan harus melekat pada sebuah kata. Contohnya itu ada ber, di, kan, dan i. Misalnya kata lari menjadi berlari, terus membaca menjadi membaca. Jadi morfem terikat ini berfungsi untuk membentuk kata baru. Di dalam bahasa Indonesia ada beberapa cara untuk membentuk kata. Yang sering digunakan itu ada 3. Yang pertama ada afiksasi. Nah, afiksasi ini adalah proses penambahan imbuhan pada kata dasar. Contohnya itu tulis menjadi menulis, lalu baca menjadi bacaan, lalu ajar menjadi pelajaran. Yang kedua itu ada reduplikasi atau pengulangan kata. Nah, contohnya itu ada buku menjadi buku-buku, lalu anak menjadi anak-anak, dan jalan menjadi jalan-jalan. Nah, artinya itu biasanya pengulangan ini punya arti banyak atau jamak, tapi juga kadang seperti untuk kegiatan santai. Contohnya itu yang berjalan-jalan, jadi itu bukan sekedar jalan tapi lebih ke santai atau rekreasi. Lalu yang ketiga itu ada pemajemukan atau penggabungan kata. Jadi pemajemukan itu adalah proses penggabungan dua kata untuk menjadi satu makna baru. Contohnya itu ada rumah sakit, kepala sekolah, terus meja makan. Arti kata majemuk ini tidak selalu sama dengan arti masing-masing katanya. Seperti itu rumah sakit bukan berarti rumahnya yang sakit, tapi tempat untuk berobat. Morfologi punya peran penting dalam bahasa Indonesia, seperti membantu kita untuk memahami arti kata, lalu membantu kita untuk membentuk kata dengan benar, juga membuat kalimat menjadi lebih jelas. Contohnya bersih menjadi membersihkan, terus ajar menjadi pengajaran. Dengan memahami morfologi, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan lebih tepat dan benar. Sekian penjelasan dari saya tentang morfologi bahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.